Halo Sobat Noba, PTTH Dunia Seribu Besar episode 122 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, rencana Suanmu berantakan setelah bawahannya Yegui terbunuh secara mengejutkan oleh Sulau. Peristiwa ini mengguncang istana Suanling. Bahkan Raja Suanling sendiri menyadari kekuatan Sulau yang kini telah menembus setengah langkah menuju Dosian. Dia berencana tetap bersabar sampai kembali dari gurun kematian sebelum melaksanakan rencana besarnya bersama klan jiwa. Di sisi lain, hari besar pelelangan 10 tahun sekali akhirnya tiba. Kota Suanling dipenuhi lautan manusia. Sementara berbagai kekuatan besar, termasuk keluarga Tu dan Sun, mulai menampakkan diri. Ketegangan antara keluarga bangsawan pun ikut muncul, terutama ketika Sun Xiang berulah. Namun segera ditentang oleh Tuling. Xiaoyan menyipitkan matanya, sudut bibirnya sedikit terangkat. Walaupun Sun Xiang memiliki kekuatan setingkat Dodi bintang 5 tahap menengah, namun kekuatan itu sama sekali tidak mampu menjadi penghalang baginya. Tatapan Tuling beralih kepada sosok seorang tetua yang duduk di depan mereka. Dia segera berkata dengan penuh hormat, "Apakah ini tetua Su dari pavilion Fengxiang?" tanyanya. Tetua itu perlahan membuka mata. Senyum tipis muncul di wajahnya. Anak kecil, penglihatanmu cukup tajam," jawab Sulau sambil tertawa kecil. Sejak awal, Sulau memang selalu menutup matanya. Namun kekuatan jiwanya yang luar biasa telah menyelimuti seluruh tempat, sehingga dia mengetahui dengan jelas semua yang baru saja terjadi. Tuling pun merasa gembira. Dia segera berdiri tegak, lalu membungkuk penuh hormat. Tuling dari keluarga Tu memberi salam kepada Tuan Sulau. Ucapnya. Sulau menatapnya dengan lembut. "Anak kecil yang baik, jika keluarga Tu memiliki penerus sepertimu, maka masa depan mereka tidak akan surut." Pada saat percakapan itu berlangsung, seorang lelaki tua lain perlahan muncul. Dia adalah guru Tuling, yakni Tu Xingse. "Gadis kecil, tunggu aku," ucapnya sambil melangkah mendekat. Tuling segera menggandeng tangan gurunya. Wajahnya dipenuhi sikap manja. "Guru, engkau lambat sekali." Tu Xingse segera menegurnya dengan wajah serius. "Bersikaplah sopan, di sini ada para tetua," bentaknya. Lalu dia segera memberi salam hormat kepada Sulau. Mendengar teguran itu, Tuling hanya menjulurkan lidahnya dan membuat wajah jenaka, sehingga membuat Xiaoyan dan yang lainnya tertawa kecil. Tu Xing selalu menyarankan agar mereka segera masuk. Sulau hanya mengangguk, lalu rombongan mereka bersiap memasuki gedung lelang. Namun tepat ketika mereka hendak melangkah masuk, dua sosok perempuan tiba-tiba muncul dari belakang. Tu Xingse segera memperhatikan dengan waspada. Aura mereka sepertinya bukan berasal dari wilayah pusat Suan Santian, gumamnya dengan nada rendah. Kedua wanita itu berjalan anggun menuju pintu masuk. Tubuh mereka ramping, wajahnya tertutup oleh kerudung tipis. Namun ada hal yang mencolok, kaki mereka telanjang tanpa alas, dan di pergelangan kakinya melingkar untaian lonceng kecil. Anehnya, meskipun mereka melangkah, tidak ada sedikit pun suara yang terdengar. Tuling yang penasaran berusaha menggunakan kekuatannya untuk menyelidiki, tetapi seketika tubuhnya terguncang. Dari dalam diri kedua wanita itu memancar doki hijau pekat yang mengandung racun mematikan, langsung memberi serangan balik kepada dirinya. Wajah Tuling seketika memucat. Kedua wanita itu seakan menyadari pengintaian, langsung melepaskan gelombang doki beracun dari tubuh mereka. Salah satunya lalu menatap Xiaoyan dengan penuh rasa ingin tahu. Orang yang membawa pedang berat di punggung itu tidak sederhana. "Doki di dalam tubuhnya bahkan sedikit menekan kekuatanku," ucap salah satu dari mereka. Sulau yang sejak tadi terdiam akhirnya berbicara. Mereka berasal dari sekte racun, sebuah sekte kuno di wilayah barbar timur Suan Santian. Xiaoyan sontak terkejut mendengarnya. Dia teringat pada kata-kata King Yuan saat pertama kali tiba di benua Dodi, tentang keberadaan sebuah sekte mengerikan yang dipimpin oleh pemilik tubuh racun menyedihkan. Xiaoyan pun tak kuasa memikirkan nasib Xiao Yixia di benua Doki, serta keadaan King Yuan, apakah dia masih hidup dengan baik. Sementara itu, Tu Xingse mengelus janggutnya, bergumam dengan nada dalam. Konon, sekte racun sudah mengasingkan diri ke tanah barbar selama ratusan tahun dan tidak pernah mencampuri urusan besar Suan Santian. Anehnya, kali ini mereka datang ke pelelangan keluarga kekaisaran Suanling. Benar-benar jarang terjadi. Tuling yang sempat nekat menyelidiki kini tampak lemah. Wajahnya pucat akibat racun yang menyusup ke tubuhnya. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas, lalu menyerahkan sebutir pil obat dari dalam cincin penyimpanan miliknya. "Minumlah, dan berhentilah membuat masalah," ucap Xiaoyan dengan datar. Tanpa ragu, Tuling segera menelannya.
Wajah pucatnya perlahan pulih kembali. Pil itu adalah sisa ramuan yang dahulu Xiaoyan buat untuk Xiao Yixian dan terbukti sangat ampuh untuk melawan racun dari sekte racun. Kedua perempuan itu kembali menatap kelompok Xiaoyan. Aura hijau giok perlahan memudar. Sebelum akhirnya mereka berkata, "Jangan mencoba menyelidiki kami. Kami datang untuk menjalankan perintah." Tu Xingse segera maju, tersenyum sopan untuk meredakan suasana. "Saudara-saudari dari sekte racun telah menempuh perjalanan jauh. Kami dari keluarga Tu hanya ingin menyambut tamu dengan layak. Insiden tadi hanyalah kesalahpahaman kecil," ucapnya sambil melirik Tuling dengan tatapan penuh teguran. Salah satu dari kedua perempuan itu menatapnya dengan penuh keraguan. "Kau bisa mengenali kami sebagai anggota sekte racun?" tanyanya. Doki beracun dari sekte racun terkenal di seluruh dunia. Di Suan Santian ini, hanya sedikit orang yang tidak mengenalnya, jawab Tu Xingse dengan tenang. Mereka saling memandang sejenak, lalu salah satu dari mereka berbisik kepada rekannya, "Senior, mari kita selesaikan urusan kita terlebih dahulu." Mereka pun melangkah masuk menuju aula pelelangan. Namun sebelum benar-benar menghilang, salah satu dari mereka sempat menoleh lagi pada Xiaoyan, seolah menyimpan rasa penasaran. "Senior, ada apa?" tanya rekannya. "Tidak ada. Hanya saja aku merasa pemuda dengan pedang besar itu menyembunyikan kekuatan yang luar biasa," jawabnya. Setelah itu, kedua perempuan tersebut pun menghilang di balik pintu masuk. Sulau berkata, "Tampaknya sekte racun menyembunyikan sesuatu. Setelah urusan dengan klan Medusa selesai, aku harus menyelidikinya. Lagi pula, Pavilion Fengxiang dan sekte racun pernah memiliki hubungan yang baik di masa lalu." Sementara itu, Tu Xingse menatap pintu pelelangan yang ramai. Matanya bersinar penuh semangat. Pelelangan kali ini mungkin akan menjadi yang paling megah dalam 100 tahun terakhir. Bahkan sekte racun pun muncul ke permukaan, ucapnya dengan penuh antusias. Sulau kemudian berbalik, tersenyum pada murid-murid yang mengikutinya. "Baiklah, mari masuk. Saatnya kalian menyaksikan apa yang disebut pelelangan besar," ucapnya sambil melangkah ke dalam. Tu Xingse pun menoleh pada muridnya. "Ayo, jangan hanya berdiri. Anggap saja ini kesempatan untuk memperluas wawasanmu. Mengenai apa yang harus kita beli, kita lihat saja nanti," ucapnya sambil membawa Tuling masuk bersama yang lain. Rombongan Xiaoyan yang terdiri dari 4 orang perlahan tiba di pintu masuk gedung pelelangan. Sesampainya di sana, Sulau segera mengeluarkan 3 keping token dan menyerahkannya langsung kepada wanita penyambut yang bertugas. Begitu token tersebut muncul, para wanita di depan mereka seketika terdiam, jelas terkejut oleh simbol kehormatan yang ada di tangan Sulau. Seorang wanita lain yang terlihat lebih dewasa segera menerima token itu. Dengan penuh hormat, dia mengundang mereka untuk mengikutinya masuk, membimbing rombongan tersebut menuju bagian dalam gedung pelelangan. Dari dalam, mereka menyadari bahwa bangunan tersebut memiliki tata ruang yang begitu luas dan berliku. Tanpa pemandu, sangat mudah untuk tersesat. Setelah berjalan sejenak, mereka tiba di sebuah ruangan. "Yang mulia, ini adalah ruang istirahat kalian." Wanita itu membuka pintu dengan sebuah kunci berwarna kuning. Begitu pintu terbuka, aroma harum yang eksotis langsung memenuhi ruangan. Ruangan tersebut luasnya hampir 100 meter persegi, dihiasi dengan perabotan mewah seperti kursi, meja, teh dan ornamen indah. Di hadapan mereka berdiri sebuah dinding energi transparan yang tak berwarna, melindungi ruangan itu. Wanita penyambut lalu menjelaskan, "Dari sini, kalian dapat melihat langsung ke pusat pelelangan. Jika ingin menawar atau menambahkan harga, cukup tekan tombol merah ini." Sulau hanya mengangguk singkat. "Baiklah, kau boleh pergi." Pelayan wanita itu memberi salam hormat, lalu berkata dengan senyum ramah, "Semoga Anda memperoleh barang yang memuaskan." Setelah dia berbalik dan keluar, Mu Feng menatap ruangan itu sambil menghela nafas kagum. Keluarga kerajaan Suangling benar-benar luar biasa. Bahkan aroma wangian di dalam ruangan mampu menenangkan pikiran mereka. Jelas benda itu bukan barang biasa. Ditambah perabotan mahal dan dinding energi yang memisahkan pandangan. Semua menunjukkan betapa megahnya rancangan pelelangan ini. Mu Feng berjalan ke depan dinding energi tersebut, menatap ke arah pusat pelelangan yang tampak jelas dari balik sana. Dari dalam, kita bisa melihat semua yang terjadi. Namun dari luar, mereka tidak dapat melihat kita. Dengan cara ini, identitas peserta pelelangan tetap terlindungi, sekaligus mencegah konflik yang bisa timbul akibat perebutan barang. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu berulang kali. Mu Feng segera menoleh dengan tatapan tajam. "Siapa di luar sana?" Suara Sulau terdengar tenang. "Orang-orang kita sendiri. Masuklah." Pintu perlahan terbuka, memperlihatkan sosok berpakaian serba hitam. Bahkan dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar,
Dia tidak dapat memastikan apakah sosok itu laki-laki atau perempuan. Namun, dia bisa merasakan aura panas membara yang keluar darinya. Aura seorang ahli setingkat Dodi bintang 7. Sula memperkenalkan sosok itu. Dialah Feng Qi, saudara seperguruan kalian. Dia adalah mata-mata yang kami tempatkan di dalam keluarga kerajaan Xuanling. Sula kemudian bertanya, Feng Qi, bagaimana hasil penyelidikanmu? Feng Qi menjawab dengan suara dalam, melapor tuan, keadaan jauh lebih rumit dari perkiraan. Keluarga kerajaan Xuanling tidak hanya mempersiapkan pelelangan ini, mereka juga menggerakkan seluruh pasukan legiun pemangsa naga. Sepertinya mereka tengah merencanakan sebuah operasi besar yang menargetkan klan Medusa. Selain bekerja sama dengan Solomon, keluarga kerajaan Xuanling tampaknya juga menjalin hubungan dengan klan Jiwa. Mata Zulau menyipit. Dia tidak mengerti alasan keluarga kerajaan mau bekerja sama dengan pihak berbahaya itu. Xiaoyan bergumam, sepertinya kekuatan klan Jiwa di benua Dodi memang tidak bisa diremehkan. Zulau mengangguk dan mengatakan, cukup, kembalilah segera agar tidak membahayakan penyamaranmu. Ingat, keselamatanmu adalah hal yang utama. Feng Qi menjawab singkat, baik Tuan Zhu. Lalu sosoknya lenyap dalam sekejap dari dalam ruangan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Xiaoyan akhirnya membuka suara. Guru, Feng Qi tadi. Zulau menghela nafas sebelum menjelaskan. Itu adalah pilihannya sendiri. Kalian mungkin belum tahu. Hubungan antara pavilion Feng Xiang dan keluarga kerajaan Xuanling bagaikan air dan api. Karena itu, keberadaannya di sana sangat beresiko. Setelah berkata demikian, Zulau menutup matanya, menenangkan diri menunggu pelelangan dimulai. Xiaoyan dan yang lainnya saling bertukar pandang. Meski mereka samar-samar menebak bahwa misi latihan yang menanti mereka pasti berkaitan dengan keluarga kerajaan, tidak seorang pun melanjutkan pertanyaan. Kesunyian hanya bertahan beberapa saat. Dari balik dinding transparan, Xiaoyan melihat ke arah panggung kristal yang berkilauan di pusat pelelangan. Seorang wanita dengan penampilan memikat perlahan melangkah naik ke atas panggung. Sorot matanya menyapu para peserta. Dan pada saat yang sama, sebuah dentuman lonceng yang berat bergema memenuhi seluruh ruangan. Seketika itu juga, keramaian mereda, dan semua ruangan pribadi menjadi hening. Para hadirin sangat menyadari bahwa arena lelang tingkat Xian ini merupakan panggung yang paling bergengsi di wilayah Xuan Santian. Di tempat inilah, pusaka-pusaka langka yang tak ternilai harganya akan diperlihatkan kepada dunia. Tidak seorang pun berani melewatkan sedikit pun informasi berharga. Di dalam ruangan-ruangan mewah yang berderet, para tamu agung duduk dengan tenang. Tatapan mereka menyala penuh semangat, menembus dinding transparan yang memisahkan mereka. Terpaku pada sosok wanita muda bergaun merah yang berdiri anggun di atas panggung kristal. Wanita itu perlahan membuka suara. Para tamu terhormat, selamat datang di arena lelang tingkat Xian yang diselenggarakan oleh keluarga kerajaan Xuanling. Aku Su Qiangwei akan memimpin jalannya acara ini. Suara lembutnya kembali bergema. Lelang 10 tahun sekali ini tidak akan mengecewakan. Pada kesempatan sebelumnya, sebuah jiwado yang membuat iri para ahli tingkat Dosian telah diperdagangkan di sini. Tidak diketahui pusaka langka apa yang akan lahir pada kesempatan kali ini. Sosok Su Qiangwei berdiri sendirian di tengah cahaya kristal. Ratusan ruang pribadi mengintari panggung itu, menjadi tempat para peserta menyaksikan jalannya lelang tanpa harus menampakkan diri. Matanya yang indah sesekali melirik ke arah dinding-dinding putih yang jelas merupakan penghalang ruangan tamu. Namun, kegelisahan mulai terdengar. Dari beberapa ruangan pribadi, suara-suara keras menyela. Su Qiangwei, tujuan kami datang ke sini sudah jelas. Segera mulai saja. Benar, hentikan basa-basi. Ayo mulai sekarang juga. Walaupun para cantiknya menawan, para tamu agung lebih terpikat oleh tujuan utama mereka, lelang itu sendiri. Kiranya semua sudah menunggu cukup lama. Baiklah, aku tidak akan memperpanjang kata. Dengan ini, lelang resmi dimulai. Begitu ucapannya berakhir, cahaya menyilaukan menyemburat dari panggung kristal. Dalam sekejap, di tangannya yang terlindungi sarung tangan giok, muncul seekor serangga putih sebesar telapak tangan. Barang pertama yang akan dilelang hari ini, serangga iblis 9 yin. Tubuh serangga itu memancarkan hawa dingin menusuk tulang. Pada permukaannya terukir runa-runa misterius. Dan yang paling mencolok adalah 9 kakinya yang bergerak lincah. Su Qiangwei mengangkatnya lebih tinggi, membiarkan semua mata menyaksikan dengan jelas. Serangga ini berasal dari dunia iblis. Namun jangan khawatir, asal-usulnya jelas dan terjamin. Fungsinya pun amat istimewa. Serangga iblis 9 yin mampu melahap segala bentuk racun, baik berupa doki beracun maupun obat-obatan mematikan, lalu mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan,
Selama racun tidak membuat seseorang mati seketika, serangga ini dapat menelan dan menetralisirnya, lalu menyelamatkan nyawa pemiliknya. Harga dasar 10 juta koin emas. Silakan para tamu memulai. Ruangan-ruangan pribadi diberi nomor sesuai tingkatan kekuatan pemiliknya. Ruangan nomor 5, tempat Xiaoyan dan rombongannya berada, menandakan posisi Zulau yang amat tinggi di antara para ahli. Di dalamnya, suasana segera hidup. Mu Feng menatap serangga itu dengan mata berbinar. Serangga iblis 9 yin, itu benda luar biasa. Namun, Zulau menggelengkan kepalanya. Walaupun berharga, fungsinya tidak sehebat yang dikatakan wanita itu. Racunnya sudah menyusup ke dalam organ tubuh seringkali berakibat fatal. Tidak mungkin serangga kecil ini sempat menyelamatkan. Jika memang sesempurna itu, racun dari sekte itu tidak akan pernah bisa mendominasi dunia. Xiaoyan menambahkan, benar, serangga ini berasal dari dunia iblis. Berdasarkan catatan, kekuatannya setara dengan seorang dodi bintang 4. Konon, jika keberuntungan mendukung, dia dapat berkembang hingga menjelma dalam wujud manusia. Tetapi, harga dasar 10 juta terasa terlalu tinggi. Di sisi lain, Mo Ying justru tersenyum samar. Menurutku, serangga ini tampak imut. Xiaoyan dan Mu Feng saling memandang, tak mampu menyembunyikan rasa pasrah. Nampaknya wanita memang selalu punya rasa suka terhadap makhluk kecil semacam itu. Sementara itu, di ruangan nomor 4, 2 perempuan dari sekte racun yang sebelumnya bersetegang dengan kelompok Xiaoyan tengah memperhatikan dengan seksama. Sang adik junior yang bertubuh mungil mencondongkan tubuhnya. Suaranya penuh minat. Senior, ini benar-benar benda langka. Walaupun baru 1 mata, tapi jika kita memeliharanya dengan racun, mungkin saja suatu hari bisa berevolusi menjadi serangga iblis 9 mata. Wanita yang lebih dewasa tersenyum tipis. Matanya penuh perhitungan. Benar, orang kebanyakan hanya tahu serangga ini bisa menetralisir racun. Namun, jika benar-benar berevolusi, dia akan setara dengan sebuah tungku pemurnian hidup. Bagi kita, para kultivator racun, itu adalah harta karun yang tiada duanya. Namun beberapa pengunjung masih berminat, sehingga penawaran pun naik dengan cepat. Akhirnya, serangga itu dimenangkan oleh ruang nomor 4 dengan harga 80 juta koin emas. Xiaoyan yang menonton hanya menghela nafas, menganggap harga itu terlalu tinggi. Namun Long Yi segera menjelaskan bahwa serangga tersebut bisa berevolusi menjadi serangga iblis 9 mata, yang racunnya mampu menjadi tungku untuk langsung meningkatkan kekuatan seseorang. Pernah ada ahli besar yang mencapai tingkat dosian berkat kekuatan itu. Baru saat itulah Xiaoyan menyesal, karena menyadari sesuatu yang bernilai lepas dari tangannya. Setelah itu barang kedua diperlihatkan. Bukan pil atau senjata, melainkan seorang gadis muda yang dikurung dalam sangkar energi doki perak. Sekilas dia tampak seperti manusia, namun ternyata dia adalah keturunan campuran suku Medusa dan manusia. Permusuhan mendalam antara suku Medusa dan kerajaan Xuanling membuat nasibnya tragis. Dianggap rendah, ditindas, bahkan akhirnya dilelang. Ketika wajahnya tersingkap, ruangan dipenuhi bisikan kagum. Gadis itu memang indah bak porselen, tapi yang paling mengejutkan adalah matanya. Salah satunya normal seperti manusia, sementara yang lain memiliki corak kristal berbentuk segitiga. Xiaoyan langsung teringat pada King Lin, sahabatnya yang memiliki mata legendaris 3 bunga mata ular hijau, kekuatan yang sanggup mengendalikan seluruh ras ular. Namun Su Qiangwei, sang juru lelang, menegaskan bahwa mata gadis ini meski mirip, tampaknya bukan 3 bunga mata ular hijau. Hal itu membuat beberapa orang menertawakan, sebab jika benar, kerajaan Xuanling pasti akan melindunginya, bukan melelangnya. Xiaoyan masih bimbang, dia tahu betul kekuatan mata itu, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Hingga akhirnya, suara Zulau terdengar di dalam benaknya, menyingkap rahasia sebenarnya. Itu bukan 3 bunga mata ular hijau, itu adalah 3 bunga mata tungku. Xiaoyan terdiam sejenak ketika mendengar istilah asing yang baru pertama kali sampai ke telinganya. Keningnya berkerut, menandakan kebingungan yang tak dapat dia sembunyikan. 3 bunga mata tungku, gumamnya dengan nada ragu. Zulau mengangguk, dia menjelaskan bahwa sangat sedikit orang yang mengetahui rahasia tersebut. Dia sendiri beruntung pernah menemukannya di padang pasir kematian. 3 bunga mata tungku, konon memiliki bentuk menyerupai 3 bunga mata ular bercabang. Hanya saja pupilnya berbeda. Terdapat 3 kepingan berbentuk belah ketupat dengan titik hitam di tengah. Bedanya, fungsi kedua mata itu berlawanan. 3 bunga mata ular bercabang adalah kutukan bagi semua jenis ular. Sementara 3 bunga mata tungku justru menjadi berkah dan santapan terbaik mereka. Mata itu ibarat tungku yang menyimpan kekuatan.
yang kelak akan menjadi sumber nutrisi bagi ular untuk berkembang. Namun karena hanya berguna bagi ras ular, nilai penggunaannya pun terbatas. Penjelasan Sula membuat suasana semakin tegang. Dia jelas tidak senang melihat seorang gadis berdarah campuran manusia dan medusa dijadikan barang lelang. Mo Yingying segera menatap Xiaoyan. Xiaoyan, kita harus mendapatkannya. Tidak boleh jatuh ke tangan orang jahat. Xiaoyan mengangguk, menyetujui tanpa banyak kata. Sementara itu, di ruang nomor 1, Suanmu yang biasanya tenang kini tampak terkejut. Dia meragukan apakah yang dia lihat benar-benar 3 bunga mata ular bercabang. Namun sesepuh di sisinya menenangkannya agar tidak gegabah. Meski hatinya sendiri merasakan kejanggalan. Dari ruang-ruang lain, suara penuh keserakahan bermunculan, menuntut agar benda itu harus mereka dapatkan. Su Qiangwei di atas panggung kristal akhirnya membuka sesi penawaran. Tawaran pertama yang muncul langsung mengejutkan semua orang. Sebuah resep pil tingkat kaisar, pil sumsum tulang pemutus langit. Obat yang bahkan mampu menumbuhkan kembali lengan yang terputus. Xiaoyan sebagai alkemis sangat terperangah. Resep tingkat kaisar nilainya jauh lebih berharga daripada pil itu sendiri. Tak berhenti di situ, tawaran lain bermunculan. Pil pemecah bencana, pil hati yin yang berpola ganda. Semua pil langka tingkat kaisar yang sanggup membuat para penguasa besar terguncang. Aura lelang pun semakin memanas, penuh dengan hiruk pikuk perebutan. Sulau yang awalnya malas kini ikut bersemangat. Pil hati yin yang konon mampu membuka jalan menuju dosi yang sejati. Sesuatu yang selama ini menghalanginya. Namun dia menahan Xiaoyan agar tidak ikut terlibat. Biarkan mereka bertarung, kita yang akan menjadi nelayan yang diuntungkan, ucapnya. Ketika Su Qiangwei hampir menjatuhkan palu, sebuah suara berat mengguncang balai lelang. Dari ruang nomor 8, seseorang menawar dengan resep pil Dodi. Semua orang terberangah. Nilainya benar-benar di luar dugaan. Sebab sebuah pil Dodi saja sudah mampu membuat seseorang melonjak 1 tingkat penuh. Dan kini yang ditawarkan adalah resepnya. Sosok di balik penawaran itu akhirnya terungkap. Chen Xin, Raja Pil dari Lembah Pil, salah satu dari 3 pilar terkuat dunia alkemis. Kehadirannya membuat semua orang terdiam, menyadari betapa dalamnya fondasi Lembah Pil. Su Qiangwei kemudian mengumumkan akhir lelang. Gadis pemilik 3 bunga mata tunggu dibawa pergi oleh pihak kerajaan untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara perhatian semua orang beralih kepada barang berikutnya. Dia memperlihatkan sebuah gulungan peta robek, lusuh dan usang. Meski tampak biasa, aura misterius memancar darinya. Ternyata peta itu adalah 1/4 bagian dari peta harta karun yang nilainya bisa menandingi sebuah negeri. Saat peta itu muncul, Xiaoyan merasakan inskripsi intinya bergetar hebat, seakan menemukan bagian yang hilang dari dirinya. Dia segera menyadari keterkaitan mendalam antara peta itu dan inskripsi miliknya. Sulau hanya tersenyum, menegaskan bahwa benda itu memang harus dia rebut. Xiaoyan pun membuka penawaran dengan 2 juta koin emas. Namun suasana segera riuh, banyak yang mencemooh, menganggapnya buang-buang uang. Tapi kemudian tawaran menggelegar dari ruang nomor 1. Suanmu, sang pangeran, menawar 10 juta, lalu 30 juta. Xiaoyan memilih berhenti di situ. Dia sadar memilih lebih jauh akan menimbulkan bahaya besar. Sula memujinya karena mampu menahan diri. Lelang berakhir dengan kemenangan Suanmu. Meski sang pangeran sendiri masih merasa aneh dengan keputusan Xiaoyan. Waktu berlalu dengan cepat. Suasana balai lelang semakin memanas setelah berbagai persaingan. Saat pengumuman tiba, Su Qiangwei menyatakan bahwa pemenang lelang mata 3 bunga tungku adalah pihak yang menukar dengan jantung yin yang bergaris ganda. Keputusan itu membuat banyak orang berbisik, menyadari nilai luar biasa benda tersebut. Sula memberitahu Xiaoyan bahwa konflik sesungguhnya baru akan terjadi setelah barang-barang keluar dari kota, sebab banyak kekuatan besar sudah menunggu di luar. Tibalah momen puncak. Dari panggung kristal pelelangan muncul meja perak bercahaya. Di atasnya berdiri perisai putih yang menyegel benda misterius. Saat kabut sirna, terlihat sebuah pil merah menyala sebesar mata naga, mengeluarkan aura api yang begitu murni. Seekor naga kecil berwarna merah api melayang di sekelilingnya, seolah hidup. Su Qiangwei memperkenalkan benda itu dengan suara penuh wibawa. Inilah pil api kilin. Seketika balai lelang geger. Semua orang terkejut, bahkan lebih daripada saat mata 3 bunga tungku ditampilkan. Pil api kilin adalah obat legendaris yang bisa membantu seseorang menembus penghalang menuju ranah dosian, bahkan berpotensi memanggil jiwa pertempuran kilin kuno. Jika berhasil dijinakan, pemiliknya akan memperoleh kekuatan berlipat ganda. Fenomena gaib pun terjadi. Suara raungan mengguncang ruangan, awan gelap berkumpul, petir menyambar.
dan dari dalamnya muncul kilin putih susu yang menubruk awan hitam. Hujan cahaya pil turun, menebarkan aroma menyejukkan jiwa. Para tamu menyadari itu adalah tanda munculnya roh pil. Bukti bahwa pil api kilin sudah mencapai tingkat kaisar dua pola. Hampir semua faksi besar menunjukkan niat. Sekte racun bertekad merebutnya demi guru mereka. Sekte 1000 racun yang sudah mendapatkan mata 3 bunga tungku, kini juga menaruh minat. Keluarga Xuanling, keluarga Tu, hingga lembah alkemis ikut terlibat. Faksi Solomon dengan Liu Kuan, Song Li, dan Yang Wei mulai merencanakan perebutan sekaligus misi membunuh Sulau. Beberapa pihak lain memilih mundur, menyadari resiko terlalu besar. Xiaoyan sendiri hanya bisa menghela nafas. Nilai benda ini terlalu tinggi, bahkan mustahil dia mampu menawarnya. Akhirnya, setelah pertarungan harga yang sengit, pil api kilin jatuh ke tangan sekte racun. Sementara itu, peta misterius dimenangkan oleh pangeran ketiga Xuanmu. Mata 3 bunga tungku dibawa oleh sekte 1000 racun, sedangkan barang-barang lain hanya menjadi pelengkap. Dengan itu, lelang Xuanling berakhir. Namun semua tahu, pertarungan sesungguhnya baru dimulai di luar kota. Di sebuah penginapan, Sulau memberitahu bahwa sekte racun dan sekte 1000 racun akan bergerak malam itu juga. Namun pihak lain pun tidak akan diam. Mu Feng ingin segera berangkat, tetapi Sulau menahan mereka karena masih menunggu orang. Tak lama kemudian pintu terbuka. Xiaoyan terkejut ketika melihat Xiao Yi muncul dengan aura api putih murni. Kekuatannya telah meningkat hingga Daudi bintang 7 tahap puncak. Dia kini benar-benar bangkit sebagai roh api. Hei, jangan lupakan aku. Sebuah suara kesal terdengar. Semua orang mengikuti suara itu. Dan ternyata itu adalah Ludi. Sulau menatap 5 anak muda yang kini telah berkumpul lengkap. Lalu dengan sorot mata tegas memberitahukan misi pertama mereka. Kalian berlima akan bergerak menuju wilayah gurun. Xiaoyan, kau yang memimpin. Xiaoyan menjawab dengan penuh tekad. Api semangat membara di matanya. Tanda dimulainya babak baru dalam perjalanan mereka. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye.